Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di channel Ahli Gizi Sehat. Hari ini saya sedikit memberi info seputar diet telur ya. Karena ini sudah menyebar ke teman-teman semua ya, ke para pemirsa apa seputar tentang diet telur. Apa itu diet telur ya. Baik, sebelum lanjut jangan lupa di-subscribe ya, ikuti dan bagikan kepada teman-teman Anda. Saya mau menjelaskan tentang diet telur ini ya. Baik. Diet telur adalah suatu diet sebenarnya yang menggunakan media telur ya sebagai makanan untuk menurunkan berat badan. Saya udah baca berbagai literatur dan begini komentar dari saya ya. Sebagai ahli gizi, saya hanya menganjurkan satu diet terbaik di dunia ya. Sebagai ahli gizi, yaitu adalah diet rendah kalori ya. Jadi bagi Anda yang mempunyai kalori berlebih, obesitas ya, kelebihan berat badan, diet terbaik adalah diet rendah kalori ya, itu satu. Kenapa? Karena kelebihan kalori itu disimpan dalam bentuk lemak tubuh ya. Nah, dengan Anda diet rendah kalori ya, kemudian aktivitas Anda banyak, otomatis lemak yang ada di dalam tubuh Anda akan dibakar dan ini akan menjadi berkurang. Nah, dengan dibakarnya lemak tubuh tersebut ya pemirsa, akan menyebabkan berat badan menjadi turun ya. Sebenarnya itu yang harus diperhatikan. Jadi kita dianjurkan itu mengkonsumsi itu tidak boleh mengurangi frekuensi makannya ya. Makannya tetap 3 kali sehari dan jenisnya tetap kita konsumsi. Cuma kita disuruh mengurangi adalah sumber kalori ya. Kalori yang biasanya banyak kita kurangi, dan makin banyak Anda mengurangi kalori, aktivitas Anda menjadi tinggi, otomatis tubuh Anda akan berkurang porsi lemak dalam tubuh sehingga menurunkan berat badan ya. Itu prinsipnya. Jadi diet terbaik sepanjang masa itu adalah diet rendah kalori ya. Oke, kita kembali lagi ke permasalahan diet telur tadi ya. Saya sudah baca tentang diet telur ini oleh beberapa pakar ya. Sebagai ahli gizi saya mungkin menanggapinya seperti ini pemirsa ya. Saya lihat diet telur ini mirip dengan namanya Tiger Diet ya. Dan ada beberapa jenis lagi yang mengandalkan sebagai sumber energi itu dari protein ya. Dia menghindari sumber bahan makanan itu yang tinggi itu dari karbohidrat ya dan lemak. Nah, itu pertama yang saya lihat. Sebagai ahli gizi sih saya lihat dari caranya gini ya bisa. Saya lihat dia memberikan telur ya. Telur itu dikonsumsi setiap hari, pagi 3 kalau nggak salah ya, 4 itu 2, malam itu, jadi sekitar 7 telur sehari dikonsumsi. Dan telur itu hanya telur rebus pemirsa. Dan temannya tetap ada sayur dan ada nasi ya, porsi nasi dikurangin dan ada buah. Nah, ini dikonsumsi setiap hari pemirsa. Dan telur itu tidak boleh digoreng ya, dia telur itu, tapi dia dikonsumsi putihnya saja, kuningnya enggak dikonsumsi, jangan ya, enggak mereka konsumsi. Nah, dari itu saya melihat ini sebenarnya bagus ya. Jadi tidak ada perbedaan sebenarnya dengan makanan sehari-hari, karena di dalamnya juga ada nasi ya, ada sayur, dan hanya dia menghindari bahan makanan yang tinggi lemak ya. Jadi dia telur itu direbus dan kuningnya itu diambil, nggak dikonsumsi pemirsa. Nah, ini sangat bagus sebenarnya. Kalau saya pendapat pribadi sih dia telur ini baik ya. Itu satu. Kenapa? Karena dia kan rendah energi dan tidak ada kolesterolnya pemirsa. Kenapa? Karena kolesterol kan di kuning telurnya ya. Dan ini aman-aman saja bagi Anda yang mengalami kenaikan kolesterol, dengan diet ini tidak berpengaruh ya. Dan ini menurut mereka sangat cepat sekali menurunkan berat badan. Nah, sebagai ahli gizi sih saya sih oke-oke aja ya. Secara apa ya? Secara teoris menurut saya ini benar ya. Dengan mengurangi konsumsi. Jadi nasinya itu cuma 4 sendok gitu ya setiap makan bisa ya. Dan buahnya boleh dipilih buah apel atau buah tertentu yang saya lihat juga rendah kalori ya. Dan ini cepat menurunkan berat badan kata mereka. Nah, dari segi ilmu gizi ya, memang kalori yang dipakai itu kan karena sedikit mengkonsumsi dari protein dari karbohidrat, dari nasi tadi ya cuma 3 sendok. Otomatis kan kalau karbohidratnya tidak dipakai, dia akan mengambil lemak tubuh, lemak yang disimpan ya, baru protein pemirsa. Nah, oleh karena itu diet ini katanya cepat sekali menurunkan berat badan, dan kalau dibarengi dengan latihan ya, saya sih setuju aja ya, pendapat itu benar. Cuma yang jadi permasalahan pemirsa, kan kita sebagai
manusia gitu ya, kadang-kadang kan tapi terserah ya yang mau ngikutin, tapi kadang-kadang kita ada rasa bosan ya. Nah ini yang kadang-kadang jadi pertanyaan, apakah boleh telur itu dimodifikasi ya? Saya pikir susah juga ya, karena yang diambil kan putihnya aja, sedangkan selama ini kan yang kita ambil adalah ada kuningnya ya. Dan kadang-kadang ini juga bisa menyebabkan yang menjalankannya adalah cepat bosan ya. Ini kelemahannya pemirsa. Nggak masalah, kalau saya sih diet ini bagus ya, secara teori bagus, dia tidak mengurangi apapun, makan setiap hari, hanya dia menganjurkan makan lauknya itu cuma telur rebus ya. Nah pemirsa mungkin boleh coba ya kalau Anda merasa kuat kuat menjalani diet ini ya. Ini memang secara teori cepat menurunkan berat badan. Nah ini sekarang lagi viral pemirsa ya, namanya diet telur ya. Tapi yang perlu diwaspadai juga memang Anda harus banyak mengkonsumsi seratnya ya, karena di situ juga dianjurkan makan sayur ya, makan buah dan makan nasi, cuma nasinya yang sedikit pemirsa ya. Nah kalau Anda mencoba boleh ya diet telur ini, dan sebagai ahli gizi saya mengizinkan saja, karena dari secara teoritis dia ada lauk, ada nasi, ada sayur, ada buah ya, tidak ekstrim lah. Kan saya juga pernah melihat ada orang yang diet sehari puasa, sehari makan ya, karena dari beberapa sumber yang saya baca memang kalau berpuasa terlalu ekstrim juga berbahaya bagi tubuh kita pemirsa ya. Nah oleh karena itu diet telur bisa Anda coba ya. Itu mungkin info dari saya sebagai ahli gizi mengomentari tentang diet telur. Yang penting yang diwaspadai memang kebosanan ya. Kedua memang dia juga rendah zat nutrisi yang lain dari protein ya. Tapi telur proteinnya sangat tinggi pemirsa ya. Cuma dia tidak ada kolesterol, vitamin A dan lain-lain yang ada di dalam kuningnya ya. Oke, terima kasih. Demikian pendapat saya tentang diet telur ini ya. Semoga kita tetap sehat ya, selalu lakukan makanan yang bergizi seimbang ya. Anda berdiet boleh, tapi Anda jangan sampai Anda tidak makan ya, karena itu berbahaya. Diet terbaik adalah diet rendah energi, tinggi serat, aktivitas yang tinggi. Terima kasih, semoga ini bermanfaat, dan jangan lupa laksanakan 3M ya, menjaga jarak ya, mencuci tangan pakai sabun dan memakai masker. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.